Halo guys, jumpa kembali dengan saya Aldrin Teknik. Kali ini saya memperbaiki kulkas Sharp. Kerusakannya pada kompresornya, teman-teman. Kompresornya ini apabila kulkasnya diisi beban, dia akan mati hidup, sehingga tidak bisa membeku. Jadi proses pembuatan esnya tidak bisa. Untuk melepas kompresornya, kita harus buang dulu framenya. Kita potong di sini ya teman-teman. Itu sudah keluar gasnya. Kita tunggu sampai gasnya habis dulu, baru kita lepas kompresornya. Kompresornya akan saya ganti dengan ini kompresor Fuji Kobe kawan-kawan. SR75. Kompresornya ini berukuran 1/5 kawan-kawan. Sebenarnya harus pakai 1/4, tapi tetap bisa digunakan. Oke kawan-kawan, gasnya sudah terbuang habis. Untuk melepas kompresor, pertama-tama kita harus cabut dulu relay dan kabel overloadnya ya kawan-kawan. Kabel overloadnya kita cabut dulu. Kita cabut saja overloadnya. Ini seperti ini kawan-kawan. Kita cabut dulu semua. Kita keluarkan. Oke. Setelah tercabut, kita kendorkan murmurnya ya kawan-kawan. Kita kendorkan dan kita cabut, kita lepas. Seperti ini. Sebelahnya lagi kita kendorkan. Ya, ini kawan-kawan. Kita kendorkan dulu. Kita lepas. Oke. Masih ada satu lagi di belakang. Kita kendorkan lagi. Setelah murnya dikendorkan, kita akan lakukan pengelasannya kawan-kawan untuk mencabut pipa-pipanya. Kawan-kawan, untuk mengelas
pipa-pipanya ini kita gunakan gas las seperti ini ya kawan-kawan. Ini digunakan khusus untuk melakukan pengelasan. Kalau kita menggunakan gas untuk kompor gas biasa, itu akan sangat lama ya kawan-kawan untuk melelehkan sambungan-sambungan ini ya. Karena gas biasa itu dia tidak bisa digunakan untuk mengelas seperti ini. Harus digunakan gas las yang memang dikhususkan untuk mengelas pipa-pipa kulkas. Ini di sini ada tulisan high cook, high pressure, gas las. Jadi ini khusus untuk las ya, kawan-kawan. Di sini saya menggunakan alat las seperti ini kawan-kawan. Ini saya gunakan yang bermata dua, berlubang dua ya kawan-kawan. Di ujungnya saya taruh sendok. Ini ada fungsinya ya kawan-kawan. Fungsinya supaya apinya tidak menyebar, apinya tidak tembus ke belakang. Karena kalau apinya tembus ke belakang, dia bisa membakar benda yang ada di belakangnya, seperti bodi kulkas atau kabel-kabel. Oke kawan-kawan, saya akan melakukan pengelasan dulu. Simak terus video saya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, seperti ini cara pengelasannya. Setelah tercabut, kita biarkan dingin dulu. Ini ya kawan-kawan, sudah tercabut. Ini suhunya masih sangat panas ya, jadi tidak bisa dicabut dulu kompresornya. Kita biarkan dingin dulu beberapa menit. Kompornya, alat lasnya kita amankan di sana ya, supaya jangan sampai terinjak orang atau terpegang tangan, karena bisa menyebabkan luka bakar ya kawan-kawan.
Oke, sambil menunggu dingin, saya akan mencoba melepas bautnya yang di bagian belakang. Hati-hati ya, karena masih panas. Dan sampai tangan kita tersentuh di bagian pipa yang tadi sudah dilas. Kita cabut bautnya seperti ini. Ini ya, kita kendalikan. Ini sudah bisa dipasangkan. Kemudian kompresor yang akan dipasang, ambil kita akan pasang. Kita pasang kembali. Bautnya kawan-kawan. Pasang kembali bautnya. Pasang dulu bautnya. Bautnya harus dipasang teman-teman, karena kalau tidak saat kompresor hidup nanti dia bergetar, dia bisa bergeser dari posisinya. Oke, bagian belakangnya ini tolong bisa bantu tarik ini kulkasnya. Diangkat seperti ini. Tarik lagi ke depan sini. Tahan dulu. Ya. Tahan.
pasangin kompresor. Oke, pasang, diturunkan saja. Pengelasan. Kondensor akan kita las. Seperti itu ya kawan-kawan. Kita melakukan pengelasan. Setelah dilas, kita cek menggunakan kaca. Seperti ini ya, di bagian belakangnya sudah rapi. Oke, setelah sudah rapi, kita akan melakukan pengelasan pada pipa balik. Harus disambung teman-teman. Pipanya harus disambung. Kita sambung menggunakan pipa 1/4 seperti ini kawan-kawan. Kita potong 1/4-nya. Kita pasang di sini. Seperti ini kawan-kawan. Oke. Lalu kita lakukan pengelasan lagi.
cek dulu hasilnya. Sudah rapi ya kawan-kawan, di atas juga sudah rapi. Oke. Selamat pagi Alexander. Kita pasang dulu overlocknya. Kita pasang kabel relay dan juga kabel overlocknya ya kawan-kawan. Nah, kita rapikan kabelnya dulu. Tadi kain di sini, mana kainnya itu? Airnya di atas ya, dari depan. Oke, kabelnya terpasang. Kita coba hidupkan. Oke. Dan ya, sudah hidup ya. Sekarang kita akan lakukan vakum dan dilanjutkan dengan pengisian rem. Jadi prosesnya seperti dia teman-teman. Setelah mengganti kompresor, sudah dilas semuanya. Nah, cek hasil lasnya sudah bagus semuanya, baru kita pasang selang manipulnya kawan-kawan. Apabila hasil lasnya bagus kawan-kawan, di sini jarumnya menunjukkan di bawah hampir di bawah 30 ya, hampir 30 ya, mendekati 30 ya. Ini berarti pengelasannya bagus sehingga vakumnya juga bagus. Kita akan cek air sisanya. Sisanya kita cek ini. Ini tinggal sedikit ya kawan-kawan di lambung udaranya. Kita tunggu lambung udaranya habis, baru kita lakukan pengisian rem. Kawan-kawan, saya gunakan rem Clea seperti ini ya, Clea kaleng R134, isinya 390 gram. Kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu seperti ini. Kita taruh saja di sini. Oke. Udaranya sudah habis, tinggal sedikit. Kita tutup saja ya teman-teman. Oke.
Setelah ditutup, kita lakukan penyelapan lagi. Kita lakukan penyelapan untuk menutup celah pipa kapiler. Jangan sampai ada celah mengalami kebocoran. Oke kawan-kawan, kita buka kerannya. Keran gasnya kita buka dulu untuk melakukan pengisian kerannya. Kita buka sampai full, kemudian manipunya kita buka. Coba shooting di atas di manipu. Kita buka kan. Jarumnya naik berarti frame-nya masuk ya kawan-kawan. Kita tutup sebentar. Kita raba dulu pipa presnya. Pipa presnya panas ya kawan-kawan. Berarti aliran frame-nya berjalan dengan lancar. Kita raba di sini. Di sini pipa tekannya panas ya kawan-kawan. Jadi kalau kita melakukan pengisian freon, kita juga harus meraba pipa presnya kawan-kawan. Kita raba pipa ininya. Kalau dia panas berarti aliran freonnya berjalan dengan lancar. Tapi jangan dipegang terlalu lama ya kawan-kawan, karena kalau terlalu lama nih bisa mengakibatkan melepuh pada tangan kita, karena pipa ini dia akan panas. Kita hanya mengeceknya seperti ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, prosesnya seperti itu. Setelah melakukan penggantian kompresor, dari awal kita lepas buang freonnya, kemudian kita cabut kompresornya. Ini kompresor Cooltron-nya kawan-kawan yang sudah rusak, tidak bisa digunakan. Kita ganti dengan Fuji Kobe, tipenya SR75. SR75 ini ukurannya 1/5 ya, 1/5 PK. Ampernya tertulis di bodinya ini kawan-kawan. Kalau kabur ya 1,30, 1,3 ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita lakukan pengisian freon. Kita isi sampai mencapai tekanan maksimal ya kawan-kawan. Seperti ini. Kita isi terus. Kawan-kawan, di awal pengisian freon kita harus kejar ya posisi
jarum harus di atas 0 ya kawan-kawan. Nah, ini ada angka 0 sampai angka 10. Kita harus kejar posisi jarumnya di atas 0. Setelah itu kita tutup dan kita lakukan pengisian perlahan-lahan apabila tekanannya sudah di atas 0. Kalian bisa lihat jarumnya sudah mendekati angka 0. Oke kawan-kawan, jarumnya sudah diam di angka 0 ya kawan-kawan. Kalau sudah seperti ini, kita harus melakukan pengisian secara perlahan supaya jangan terjadi kelebihan freonnya kawan-kawan. Buka, kita tutup kembali seperti ini kawan-kawan cara pengisian freonnya. Ini kawan-kawan, jarumnya sudah diam di atas 0. Kita cek dulu di dalam apakah sudah ada hawa dinginnya. Kawan-kawan, sudah ada bunyi desis ya. Oh, sudah dingin kawan-kawan. Di sini sudah membeku. Oke kawan-kawan, ini freezer es batu ya kawan-kawan, 6 rak. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Apabila mengalami problem yang seperti ini, kompresornya harus diganti, kemudian dilakukan pengisian freon lagi. Kawan-kawan, jarum manipulnya menunjukkan hampir ke angka 10 ya kawan-kawan, 10 PSI. Posisinya masih di tengah-tengah ya, berarti di 5 PSI. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa apabila kawan-kawan menyukai video ini, kawan-kawan bisa like dan subscribe ya kawan-kawan, agar saya bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk kawan-kawan semua. Apabila ada yang ingin kawan-kawan tanyakan di video ini, kawan-kawan bisa menuliskannya di kolom komentarnya.
Oke, sekian kerjaan saya hari ini. Terima kasih.